kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberikan diringankan langkah kita untuk mengerjakan kewajiban kita pada hari ini, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT. Semoga bisa juga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabat dan nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Amin rahimahullah, untuk tutup subuh pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Umar Said Ramadan. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Umar Said Ramadan kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sholat subuh alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sedikit tinggalkan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pak Pengasal kultur sulit. Kuliah. Ya. Kuliah sak tumek. Sak tumek. Ya kalau bahasa dalamnya Pak Zen satu mungkin. Ada satu riwayat di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi di dalam kitab Fathul Majid dan Syekh Tuhan terkait dengan larangan kita ini berbuat syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhufa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala al-riya. Yang artinya sesungguhnya perbuatan yang sangat saya khawatirkan atas kamu adalah asyirkul asghar. Lalu sebagian sahabat para bertanya pada beliau, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan asyirkul asghar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan sirkul asghar itu adalah pamer. Jadi ini peringatan Rasulullah SAW di dalam hadis ini kepada kita, yang pada waktu itu disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau karena rasa kasih sayang beliau yang luar biasa kepada para sahabatnya. Artinya memang tidak ada satu perbuatan yang lebih baik ya kecuali memberikan satu bentuk
petunjuk, suatu nasihat, suatu pengarahan, dan melarang dari perbuatan yang namanya syirik. Karena rasa kasih sayang beliau kepada para sahabatnya, yang perbuatan syirik itu termasuk dosa besar. Nah, kalau Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, yang sahabatnya itu sudah tidak diragukan lagi keimanannya, pengetahuan tentang keagamaannya, maka tentu lebih mengkhawatirkan terhadap orang-orang yang kurang ilmunya atau lemah imannya itu. Ya, terutama ya orang-orang yang hidup pada masa saat sekarang ini. Ya, mungkin termasuk kita ya. Karena dengan sikap kekurang pahaman terhadap ilmu maupun lemahnya iman itu, sehingga banyak kita saksikan perbuatan-perbuatan itu tidak lagi mengindahkan apakah perbuatan itu termasuk syirik ataukah tidak, apakah itu perbuatan dosa ataukah tidak. Jadi kalau sudah ilmunya tentang agama dan juga lemah iman itu menjadikan sikap seseorang seperti itu, sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini perbuatan dosa, ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini salah, enggak. Seperti itu lagi. Nah, maka kita ini harus betul-betul menjaga, jangan sampai ada perbuatan syirik di dalam diri kita. Meskipun Syahrul Ramadan itu juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa syirik itu memang dibagi dua. Ada yang syirik besar atau syirik akbar, dan syirik yang kecil, syirkul asghar tadi. Yang besar itu ya secara langsung kita melihat orang menyembah patung, menyembah berhala, gunung, laut dan sebagainya. Tapi yang kecil ini, yang syirik ini meskipun kecil ya tetap termasuk syirik. Jadi seseorang beribadah itu kalau orientasinya itu hanya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan satu sanjungan dari orang lain, bukan lillahi ta'ala, bukan mardatillah, bukan karena Allah, bukan karena Allah Ta'ala atau mencari keridhaan Allah, maka ini masuk perbuatan yang termasuk syirik kecil itu. Dan ini harus dijaga betul. Nah, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah menimpa sahabat-sahabatnya, yang kita tahu sahabatnya sudah tidak dilakukan lagi, apalagi di era kita. Betul-betul harus bersih betul. Kalau tidak bersih ya bisa jadi orang itu mengamalkan suatu perbuatan amal baik, tapi bisa jadi nanti di catatan Allah itu tidak ditemukan perbuatan baik kita itu, karena nawainya niat kita sudah beralih, tidak karena Allah Ta'ala tapi karena yang lain. Jadi ini nggak kelihatan, yang tahu hanya kita, betul. Orang lain nggak tahu. Kali hal yang gaib, tapi itu menentukan sekali. Ya ibaratnya sebuah nyawa roh dalam diri kita yang saat ini masih menyatu dalam tubuh kita. Nanti ketika itu masih menyatu, ya kita bisa beraktivitas, menggerakkan kita ini bisa melakukan aktivitas. Tapi begitu nanti roh itu lepas, ya wujud kita masih kelihatan ada, tapi tidak bisa bergerak. Berarti menentukan sekali. Maka ibadah itu memang harus betul-betul bersih. Maka kita menyaksikan orang-orang yang secara lahiriah kita melihat tidak melakukan satu amal baik, ya. Tapi kemudian amal baik ibadah itu yang dia kerjakan itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan dari seseorang menjalankan ibadah itu. Misalnya orang itu sholat itu menjadi sebuah penentu, untuk kemudian depannya di akhirat nanti, itulah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Dan kalau ketika diperhitungkan dihisab itu sholatnya baik, ya insya Allah yang lainnya juga akan baik. Artinya penentu sekali.
Tapi kalau sholatnya itu sudah rusak, ya yang lain juga akan seperti itu. Karena tidak bisa berfungsi. Kalau dalam Al-Quran, sholat itu bisa mencegah aqimis sholat, binas sholat, tantangan fahsyai wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya kalau sholatnya benar-benar seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hanya sekedar sholat, itu jika tidak berfungsi maksimal. Maka banyak orang-orang kita saksikan namanya saja mungkin sudah Islami sekali. Ya, tapi kalau pelakuannya seperti itu, ya bisa jadi dia tetap sholat ya, tapi sholatnya itu tidak berfungsi secara maksimal. Karena apa? Kehilangan niatnya. Itu syirik kan. Jadi jangan sampai itu menimpa kita, itu memang bahaya sekali. Dan kita pun bisa menyaksikan kadang-kadang kita ini sudah ibadah, sudah sholat, puasa, tapi kadang-kadang perilaku kita ini belum mencerminkan seseorang yang sudah menjalankan itu. Padahal orang itu kalau berkualitas ibadahnya itu, insya Allah lesannya, perbuatannya itu akan terkontrol. Nah, gampang omongannya itu tidak menyakitkan, ngomong selalu menyejukkan hati. Dia ngomong, ya kalau orang nggak ngerti ya dia ada sampaikan. Ya, kemudian ngomongnya yang baik-baik, kalau enggak ya diam saja. Itu prinsip seperti itu karena kekuatan rohaniah di dalam dirinya. Maka untuk bisa mencapai tingkatan yang seperti itu, ya kuncinya kalau ibadah sholat ya tadi sholat malam itu sebuah kekuatan yang luar biasa yang menjadikan rohani kita ini jadi kuat sekali. Itulah amalan para salafus saleh itu begitu orang-orang saleh terdahulu dan orang-orang kiai kita dulu ya amalannya itu di antaranya. Dan tidak mudah. Padahal itu kalau kita bisa amalkan maqam mahmud itu akan diangkat derajat kita. Dan itu tadi berat. Tapi itu kalau kemudian bisa kita kerjakan setelah nanti ya ikhlas di situ. Kan nggak mungkin orang saat malam itu niatnya yang lain. Jadi ini sebuah hal yang penting. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surah An-Nisa 48 yang saya paham itu, bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah itu mengampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa saja dikehendaki oleh Allah. Jadi dosa itu apa saja itu akan diampuni oleh kecuali dosa syirik. Ini berat sekali. Jadi ada spesifikasi yang sangat khusus penyebutannya itu. Sehingga sampai dikatakan lagi wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azim. Dan barang siapa sampai kemudian dia berbuat syirik menyekutukan Allah, maka dia termasuk isman azim, dosa yang sangat besar. Jadi dosanya besar sekali. Jadi besarnya itu ya pokoknya gede banget. Itu ini yang bahaya betul. Tidak mudah tetapi itu ya. Karena sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu masih akan ada dan ada terus sampai akhir zaman nanti perbuatan syirik. Mungkin kalau dulu Rasulullah menyingkirkan berhala-berhala Lata Uzza, ya itu banyak berhala itu disingkirkan. Berhala yang menyebabkan umurnya panjang, misalnya rezekinya lancar, sebagainya itu dia minta. Ya sekarang pun orang itu kalau orang-orang musyrikin pada zaman dulu itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menjadikan hidup dan mati seorang, jawabannya ya Allah. Tapi dia melakukan juga bahkan semacam itu. Nah inilah yang kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita harus berhati-hati betul. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu tidak lain dari bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan dalam artinya memurnikan ketaatan kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka mulai dari ibadah kita yang telah kita lakukan sudah harus betul-betul bersih. Jadi, maka ikhlas betul inilah yang tidak mudah betul. Maka lawannya itu kan ikhlas itu kan ringan gitu ya. Jadi ini harus betul-betul dijaga. Jadi kekuatan yang keluar dari diri kita ini orang lain melihat berat, kita ringan karena yang kita tuju itu hanya Allah bukan yang lain.
kita ngarep penghargaan, pujian orang lain, jangan dipuji penghargaan, diberi penghargaan. Ya kita senang, tapi kalau tidak mesti kecewa. Nah maka pengharapan itu kalau kepada manusia harus banyak kecewa. Kan Allah somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya mohon kita punya masalah, ya mohon pada Allah supaya diberikan makhrajat. Kita minta rezeki lancar, ya minta pada Allah. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, Allah itu memberi rezeki. Apapun ya itu pada Allah. Dan kita harus siap menerima keadaan apapun yang terjadi menimpa kepada kita. Yakin Allah itu tidak akan mungkin berbuat baik pada kita. Itu harus sebuah keyakinan yang harus kita, meskipun itu berat, Allah itu tidak mungkin baik pada apa. Maka tinggal kita kemudian evaluasi terhadap apa yang kita kerjakan terapkan. Kemudian kalau kemudian itu sebuah peringatan Allah pada kita, ya kita harus kemudian bangkit. Mungkin selama ini saya kurang dekat dengan Allah, saya harus lebih dekat dengan Allah. Kalau saya sudah ibadah tapi saya harus tinggalkan, karena betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Maka kuncinya agar nikmat terus ada pada diri kita, bahkan ditambah ditambah itu karena apa? Ya kita bersyukur. Tapi kemudian ketika dikurangi sedikit demi sedikit, ya itu karena ada kekufuran dalam diri kita ini. Rumusnya begitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi seperti itu. Inilah Bapak dan saudara sekalian, karena untuk nanti tidak ketawa-tawa sudah. Insyaallah besok dan lain waktu kita sambung lagi untuk lebih menguatkan pada diri kita ini. Ya, betul-betul akidah kita ini terjaga. Amal kita kerjakan apapun sudah Allah yang kita suruh, bukan yang lain. Maka insyaallah itu akan membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang lebih baik akhlaknya, lebih pekertinya, tutur katanya, perbuatan dan sebagainya. Karena fungsi ibadah kita kerjakan itu berfungsi karena kita mengerjakannya itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala semata ma'atatilah, mencari Allah bukan yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan beramal pada Allah. Mudah-mudahan senantiasa mengampuni dosa kesalahan kita, menerima semua amal baik kita, mudah-mudahan melancarkan rezeki kita, kita jadi anak yang soleh-solehah, keluarga kita tambah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum